Bab 2662. Aku sangat jujur. Wanita cantik itu memandang Mileye dengan setengah tersenyum. Jelas, dia tidak percaya omong kosong Mileye. Meskipun Mileye memiliki kulit yang tebal, dia hanya bisa tersipu saat ini. Pada saat ini, wanita cantik itu menoleh ke belakang, dan dia sedikit tersenyum. Harus kukatakan, kamu memang sangat mematikan bagi wanita. Ketika kamu sebagai orang yang sangat cakap menjadi berkulit tebal, tidak banyak wanita di dunia ini yang bisa menolak. Mileye. Wanita cantik itu memandang Beina Yan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, gadis itu telah banyak menanggung beban sejak dia masih kecil, terutama setelah dipilih oleh apa yang disebut dewa kuno. Selama bertahun-tahun, dia banyak menderita, kuharap dia bisa hidup bahagia. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Mileye, tolong. Mileye mengangguk, aku akan membawanya kembali. Wanita cantik itu memandang Mileye, kalau kamu bisa, jangan kembali lagi. Keluarga kami dingin, tidak ada yang patut dirindukan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita cantik itu pergi, Beina Yan dan Francisca itu datang di depan Mileye. Beina Yan terlihat sedikit sedih, jelas enggan berpisah dengan wanita cantik itu. Mileye tersenyum tipis, apakah kamu masih ingin kembali di masa depan? Beina Yan mengangguk. Mileye mengangguk, kalau begitu kita akan kembali. Beina Yan memandang Mileye, apakah ini adalah janji? Mileye tersenyum tipis, ya. Beina Yan tersenyum dan berkata, oke. Mileye menoleh untuk melihat ke arah klan Yan, matanya sedikit menyipit, sinar dingin melintas di kedalaman matanya, dan detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Seuntai kesadaran ilahi langsung terputus. Klan Yan, di atas gunung keramat. Yan Nan tiba-tiba menarik pandangannya, wajahnya sangat jelek, dialah yang baru saja mengamati Mileye, tapi dia tidak menyangka bahwa dia ditemukan oleh Mileye. Kekuatan bocah ini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke arah Norman Yan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ketua klan, bocah itu jelas bukan orang biasa. Mata Norman Yan perlahan tertutup, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kenapa aku tidak tahu? Harus diakui, dia masih terkejut. Sebelumnya, Mileye bahkan membunuh instan satu alam Tongsuan. Itu alam Tongsuan. Ternyata dibunuh instan begitu saja. Hatinya juga kaget dan dipenuhi rasa takut. Dan barusan, dia agak ragu untuk menoleh ke Mileye dan percaya pada Lydia itu. Tapi dia akhirnya memilih dewa kuno. Mileye sangat jenius, tapi dia bahkan lebih takut pada dewa kuno itu. Klan Yan dapat memiliki hari ini karena klan Yan percaya pada dewa kuno saat itu, juga mendapat teknik pelatihan dan beberapa sumber daya pelatihan. Atas dukungan para dewa kuno tersebut, lahirlah Gunung Keramat Klan Yan yang kini di alam semesta dewa. Dapat dikatakan master top alam Tongsuan di alam semesta ini tidak ada apa-apanya di depan dewa kuno tersebut. Karena itu, dia akhirnya memilih pihak dewa kuno. Dia tidak berani bertaruh. Kalau taruhan kalah, maka klan Yan akan benar-benar tak terselamatkan selamanya. Yang terpenting adalah Lydia yang dikatakan Mileye, dia belum pernah mendengarnya. Lydia ini jelas orang di belakang Mileye, tapi, sebagai alam Tongsuan, dia belum pernah mendengar tentang Lydia ini. Jelas, meskipun orang ini adalah bos, dia mungkin hanya bos biasa. Karena alasan inilah, dia memilih dewa kuno pada akhirnya. Aman. Pada saat ini, lelaki tua di sampingnya berkata lagi, ketua klan, kami memilih dewa kuno, dan bocah itu baru saja menghujat,
Dewa kuno tidak akan pernah melepaskannya, artinya kita mungkin harus melawan bocah itu. Bocah itu tidak mudah, kita. Berbicara tentang ini, ekspresi khawatir melintas di matanya. Setelah hening sejenak, Norman Yan berkata, apakah menurutmu bocah itu bisa bersaing dengan dewa kuno? Orang tua itu ragu-ragu. Yan Nan berkata dengan lembut, mungkin, kali ini adalah kesempatan bagi klan Yan. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh, cahaya dingin melintas di matanya. Dewa kuno. Dewa selamanya. Di sisi lain, ujung langit, Mileye menarik pandangannya, tapi ekspresinya agak dingin. Beina Yan berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Mileye tersenyum tipis, tidak apa-apa. Beina Yan melirik Mileye dan tidak berbicara lagi. Mileye seperti memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia melihat ke arah Francisca, dia tidak berkata apa-apa, dia membentangkan telapak tangannya, dan pena kebenaran agung terbang tepat di depan Francisca. Francisca ragu sejenak, lalu mengambil pena kebenaran agung. Begitu dia memegang pena kebenaran agung, tiba-tiba pupilnya mengecil, dan dia melepaskannya dengan cepat. Dia menatap Mileye, matanya penuh kengerian. Mileye tersenyum sedikit, terkejut. Francisca mengangguk. Mileye tertawa, Nona, aku telah memenuhi janjiku. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Beina Yan, ayo pergi. Beina Yan mengangguk. Keduanya hendak pergi, pada saat ini, Francisca tiba-tiba muncul di depan Mileye, dia menatap langsung ke arah Mileye, aku ingin mengikutimu. Mileye. Francisca berkata lagi, aku juga bisa membunuh Alang Tongsuan. Bunuh Alang Tongsuan. Mileye memandang Francisca dan berkata sambil tersenyum, hanya karena pena ini. Francisca mengangguk, dan dia memberi hormat yang dalam, mulai hari ini, aku bersedia menjadi pisau di tanganmu. Setelah hening sejenak, Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu karaktermu. Francisca menatap Mileye, aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah, tidak pernah melakukan hal yang melanggar hati nurani. Mileye menoleh untuk melihat Beina Yan. Setelah hening sejenak, Beina Yan berkata, dia dari kota Shuro, dan juga keponakan dari penguasa kota Shuro saat ini, tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia memutuskan hubungan dengan kota Shuro dan pergi jauh-jauh dari kota Shuro. Adapun kenapa mereka putus, klan Yan telah menyelidiki masalah ini, tapi belum mengetahuinya. Mileye menatap Francisca, kenapa putus dengan kota Shuro? Ekspresi Francisca tiba-tiba menjadi garang, matanya merah darah, bajingan itu, dia membunuh ibu kandungku, dan ingin menodaiku. Mendengar ini, Mileye tercengang, apakah yang kamu katakan itu benar? Francisca menatap langsung ke arah Mileye, aku bersumpah demi darah dan jiwaku, kalaupun ada kebohongan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pena kebenaran agung Mileye, kalau ada pernyataan yang salah bahkan setengahnya, biarkan pena ini menghancurkanku. Pena kebenaran agung bergetar sedikit. Bang! Tiba-tiba jiwa Francisca bergetar hebat, tapi segera kembali normal. Mileye terdiam. Umpan balik yang diberikan kepadanya oleh pena kebenaran agung adalah bahwa wanita di hadapannya tidak berbohong. Beina yang tiba-tiba berkata, dia adalah tubuh Dewa Suanyin yang sangat langka, kalau kamu kultivasi double dengannya, itu lebih baik daripada kultivasi 100.000 tahun. Tubuh Suanyin. Mileye melihat Francisca, tak lama kemudian, dia juga menemukan bahwa fisik Francisca benar-benar luar biasa. Beina yang tiba-tiba berkata lagi, kalau kamu menerimanya, kamu akan menjadi musuh kota Shuro. Mileye hendak berbicara,
pada saat ini ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, dua aura aneh tiba-tiba menyapu. Bang! Dalam sekejap, gelombang energi jahat dan niat pembunuhan memenuhi sekitarnya. Dua alam tongsuan. Mileye menyipitkan matanya sedikit. Saat ini, dua lelaki tua muncul di depan Mileye bertiga. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berjubah hitam, tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya, dan matanya seperti pisau yang membuat orang bergidik. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua ini mengenakan topeng besi dan terlihat sedikit seram. Kedua lelaki tua itu memancarkan aura suram. Pemimpin tetua berjubah hitam itu melirik Francisca, lalu ke Mileye. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit, dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. Garis darah spesial. Garis darah. Baru saja setelah dia menunjukkan garis darah pada wanita cantik itu, dia lupa bersembunyi dengan pena kebenaran agung. Jadi tetua berjubah hitam ini langsung merasakan kekhususan garis darahnya, tentunya juga merasakan tingkatan alamnya. Tapi saat ini, tingkatan alamnya bukan lagi alam tongsuan, melainkan alam jiswian. Mileye menoleh ke arah Francisca. Kota Shuro suka garis darah khusus. Francisca mengangguk dengan ekspresi dingin, suka garis darah khusus dan tubuh khusus, karena metode kultivasi kota Shuro relatif parsial dan ekstrim. Beberapa garis darah khusus dan fisik khusus adalah favorit mereka. Mileye mengangguk sedikit, lalu menatap tetua berjubah hitam, dan berkata sambil tersenyum, biar ku tebak cerita selanjutnya. Kamu jatuh cinta dengan garis darah spesialku, jadi kamu berpikiran jahat dan ingin mengambil garis darahku. Tidak, kamu bukan hanya ingin, tapi kamu siap melakukannya, kan? Tetua berjubah hitam menatap Mileye, lalu berkata terus terang, ya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, menurutku alur cerita seperti ini terlalu berdarah. Aku akan mengubah alur cerita untukmu, maukah kamu mendengarkannya? Tetua berjubah hitam tampak tenang, katakan padaku, aku akan mendengarkan. Mileye tertawa dan berkata, apakah menurutmu orang dengan garis darah seperti ini akan menjadi orang biasa? Tetua berjubah hitam menatap Mileye, tidak mungkin. Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, lihat aku telah mencapai alam jiswian pada usia seperti itu, apakah menurutmu aku akan menjadi orang biasa? Tetua berjubah hitam mengangguk sedikit, kamu pasti bukan orang biasa. Mileye tersenyum dan berkata, ya, bukan hanya aku yang kuat, tapi orang-orang di belakangku juga sangat kuat. Kalau kamu ingin menyerangku, meskipun aku tidak bisa mengalahkan kalian, ada orang di belakangku, yaitu jenis orang yang memukuli anaknya, maka orang tuanya yang akan datang. Pada saat itu, kota Shuro kamu mungkin akan hancur. Tetua berjubah hitam terkekeh meremehkan, lalu Mileye tertawa, aku sudah mengatakan begitu banyak dengan sepenuh hati, maukah kamu mendengarkan? Sejujurnya, aku belum pernah sejujur ini sebelumnya. Tetua berjubah hitam tertawa, jadi, aku harus berterima kasih. Haha. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Anak muda harus melakukan tugas mereka dan seharusnya meningkatkan kekuatan, bukannya pamer, karena dalam banyak kasus, pamer tidak ada gunanya, seperti saat ini. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, sepertinya kamu berencana mengikuti versi cerita pertama. Tetua berjubah hitam terkekeh, garis darahmu jarang kami lihat dalam 10.000 tahun. Kalau menelan garis darahmu, basis kultivasi kami akan meningkat pesat. Selain itu, pendukung yang kamu sebutkan itu, aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kekuatan di belakang kamu lebih kuat dari kota Shuro? Mileye berkata dengan serius,
Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan di belakang aku benar-benar lebih kuat dari kota Shuro. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak membodohi kalian. Kalau kalian melukaiku, kalian akan sengsara. Aku benar-benar tidak membohongi kalian. Aku mohon kalian percaya padaku sekali saja. Sambil berbicara, dia segera melepas pena di pinggangnya dan berkata, ini adalah pena kebenaran agung. Sungguh itu adalah pena kebenaran agung. Tetua berjubah hitam tertawa tiba-tiba. Dia menunjuk ke Mileye dan tertawa. Lucu, lucu sekali. Ambil saja pena bobrok dan katakan padaku itu adalah pena kebenaran agung. Kamu pikir kamu bodoh atau aku yang bodoh? Dengan IQ kamu, masih ingin membodohiku. Kamu benar-benar mimpi. Mileye bersambung.